Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 19931400015, kelas Manajemen A 2019, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di mana di sini saya akan menjelaskan pertemuan ke-12 mengenai keputusan dalam ketidakpastian dan risiko. Pokok bahasan dalam judul ini yang pertama mengenai pengantar, yang kedua mengenai keputusan dalam ketidakpastian, yang ketiga keputusan dalam risiko. Isi pengantar yang terdapat dalam judul ini, yang pertama, suasana pengambilan keputusan, dalam pasti, dalam keadaan risiko, dalam ketidakpastian, dan dalam suasana konflik. Yang kedua, analisis keputusan dalam ketidakpastian di mana informasi yang tersedia tidak sempurna atau tidak lengkap. Peristiwa yang akan terjadi mungkin dapat diketahui, tetapi probabilitasnya tidak diketahui karena distribusi probabilitasnya tidak dapat disajikan. Yang ketiga, analisis keputusan dalam risiko, di mana informasi yang tersedia tidak sempurna. Seluruh peristiwa yang akan terjadi dapat diketahui probabilitasnya, kejadian dapat diketahui karena distribusi probabilitasnya tidak dapat disajikan. Pokok bahasan yang kedua yaitu keputusan dalam ketidakpastian, di mana pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, suasana keputusan di mana probabilitas hasil tidak diketahui. Kita dapat memperhatikan pada tabel berikut, di mana matriks payoff hasil investasi pada berbagai kondisi perekonomian. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian kriteria maksimin, di mana kriteria maksimin yaitu nilai maksimum dari payoff minimum yang mungkin. Kriteria ini digunakan oleh pengambilan keputusan yang pesimistik, konservatif, menghindari resiko. Kita dapat memperhatikan tabel berikut yang merupakan hasil terendah setiap kemungkinan investasi pada berbagai situasi ekonomi. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian kriteria maksimaks, di mana kriteria ini nilai maksimum dari payoff maksimum. Kriteria ini digunakan oleh pengambilan keputusan yang optimistik dan berani mengambil risiko. Kita dapat memperhatikan tabel berikut yang merupakan hasil maksimum kemungkinan investasi pada berbagai situasi ekonomi. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian kriteria minimaks atau regret, di mana kriteria ini diperkenalkan oleh L.J. Shevek berdasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Kriteria regret ini memiliki nilai minimum dari yang maksimum. Kita dapat memperhatikan tabel berikut, di mana matriks regret kemungkinan investasi pada berbagai situasi ekonomi. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian kriteria Harwich. Kriteria ini di mana kompromi antara kriteria maksimum dan kriteria maksimaks. Harwich memperkenalkan koefisien optimistik yang nilainya 0 lebih besar dari A dan lebih besar dari 1. Di mana alternatif keputusan terbaik payoff maksimum dikalikan koefisien optimistik dalam kurung A ditambah payoff minimum dikalikan koefisien pesimistik dalam kurung 1 dikurang A. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian kriteria Laplace, di mana kriteria maksimaks terjadi peristiwa paling disukai. Kriteria maksimin terjadi peristiwa paling tidak disukai, dan kriteria Laplace semua peristiwa mempunyai probabilitas yang sama untuk terjadi dalam hal ini. Probabilitas ini sama dengan 1 dibagi dengan N. Kita dapat melihat perkalian atau penjumlahan yang dilakukan oleh kriteria ini pada tabel berikut. Selanjutnya, keputusan dalam ketidakpastian. Kita dapat memperhatikan ringkasan hasil berdasarkan berbagai kriteria dalam tabel berikut. Bahasan yang ketiga yaitu keputusan dalam risiko. 3 tahapan analisis keputusan dalam keadaan risiko. Identitas macam-macam tindakan yang tersedia, pendugaan peristiwa yang mungkin dan probabilitasnya.
penentuan payoff untuk suatu tindakan kita dapat melihat pada tabel tersebut. Selanjutnya, keputusan dalam resiko kriteria nilai harapan. Dalam nilai harapan ini, rata-rata tertimbang dari payoff untuk setiap kombinasi tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa tersebut. Dan kriteria keputusan adalah nilai harapan yang terbesar. Terdapat pada sebuah tabel berikut. Selanjutnya, keputusan dalam resiko kriteria nilai harapan yang hilang, di mana prinsip dasar kriteria harapan yang hilang meminimumkan kerugian karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Dan kesempatan yang hilang untuk semua alternatif dan kondisi perekonomian dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, keputusan dalam resiko kriteria nilai harapan yang hilang. Harapan yang hilang atau opportunity loss untuk setiap tindakan, penjumlahan dari perkalian antara opportunity loss dengan probabilitasnya. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Terdapat pada tabel. Selanjutnya, keputusan dalam resiko kriteria harapan informasi sempurna, di mana membandingkan hasil dalam keadaan informasi sempurna dengan hasil dalam keadaan resiko akan memperoleh nilai harapan informasi sempurna. Nilai harapan informasi sempurna sama dengan hasil kesempatan yang hilang minimum. Nilai harapan informasi sempurna merupakan jumlah maksimum yang dapat dibayar oleh pengambilan keputusan untuk mendapatkan informasi sempurna. Selanjutnya, keputusan dalam resiko kriteria harapan informasi sempurna, di mana kriteria nilai harapan ini, informasi sempurna memperluas kriteria nilai harapan yang hilang. Dan nilai harapan informasi sempurna selisih antara keputusan dalam situasi ada kepastian dengan keputusan dalam situasi resiko. Kita dapat lihat pada tabel berikut. Itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Dadah.